sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana acara ini ada. Ya pemirsa, seringkali di dalam kehidupan kita dipertemukan di sebuah persimpangan jalan, di mana kita harus memilih jalan dan kemana arah tujuan kehidupan kita. Ataupun kadang kita bertanya kemana kaki ini harus melangkah, dan terkadang kita bingung di persimpangan itu dan kita bertanya apa yang harus aku lakukan. Ya, dan seringkali di dalam kehidupan ini kita mengeluh, terlalu banyak keluhan yang kita keluarkan karena begitu banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan kita seringkali menyesali, bahkan menangisi apa yang telah terjadi ya. Sehingga timbul banyak pertanyaan, sebetulnya apa yang harus aku lakukan? Ya, mungkin pemirsa pada malam hari ini Anda juga bertanya dalam kehidupan Anda, apa yang harus aku lakukan di dalam keluarga yang berantakan? Atau mungkin apa yang harus aku lakukan saat hubungan dengan pasangan bermasalah? Ya, atau Anda bertanya apa yang harus aku lakukan, kemana arah tujuan kehidupanku? Ya, atau apa yang harus aku lakukan saat kerjaanku bermasalah dengan atasan? Ya, kami katakan bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini ada untuk Anda. Ya pemirsa, kami mau ingatkan bahwa siaran New Life disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 11 malam secara interaktif, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, baik itu masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, atau masalah apapun, dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, saya bisa ulangi lagi. Mungkin pemirsa malam hari ini sedang memiliki permasalahan, Anda bisa menceritakan kepada kami langsung sekarang, mengambil handphone dan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah apa yang harus aku lakukan. Ya, untuk tidak membuang waktu lagi ya, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat pemirsa. Ya, kita sapa langsung narasumber kita di studio pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Budita. Selamat malam pemirsa. Selamat malam Budita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki. Selamat malam. Selamat malam Bu. Dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, Gimana kabarnya? Tentu saja Luar biasa, dahsyat, mantap. Waduh, kayak iklan kita. Ya, harus tetap semangat. betul. Ya, takut pertanyaan kan, tema malam ini apa yang harus aku lakukan ya. Ada orang di luar sana bertanya, aku tidak minta dilahirkan gitu. Kenapa saat aku dilahirkan ke dunia, aku harus dilahirkan dari keluarga yang mungkin broken home? Atau kenapa aku harus dilahirkan dengan kondisi atau keadaan seperti ini? Jadi apa yang harus aku lakukan gitu? Ya, mungkin Ibu. Iya, dalam hidup ini begitu banyak pertanyaan yang seringkali kita lontarkan gitu ya. Cuma ada hal-hal yang kita harus akui bahwa ada hal-hal tertentu yang merupakan misteri dari Sang Pencipta, misteri dari Sang Kuasa, di mana tidak semua pertanyaan dalam hidup ini dapat kita jelaskan jawabannya secara detail gitu ya. Tetapi yang mau kita sampaikan pada malam hari ini, kita bagaimana caranya supaya kita lebih berfokus pada bukan mencari alasan tentang mengapa hal ini harus terjadi, tetapi lebih berfokus pada apa sih yang harus kita lakukan untuk menyikapi kehidupan ini, begitu ya. Jadi untuk tadi pertanyaan yang tadi Ana sampaikan gitu, kenapa sih kok aku harus terlahir dari keluarga yang mungkin broken home, padahal aku tidak pernah minta untuk dilahirkan, atau keluarga yang miskin mungkin, atau mungkin terlahir dengan memiliki kondisi tubuh yang tidak sempurna misalnya gitu. Seringkali kita mempertanyakan itu, padahal ada hal-hal di mana itu adalah misteri dari Sang Pencipta yang kita tidak bisa jelaskan semuanya mengapa hal itu harus terjadi. Tetapi mari pada malam hari ini kita lebih tertarik untuk berfokus kepada bukan mempertanyakan mengapa hal itu harus terjadi, tetapi bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar dalam menyikapi kasus seperti ini gitu ya.
Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau saran dari saya sih sebaiknya memang melihat bahwa kondisi ini bukan akhir dari segala-galanya, tetapi segala sesuatu itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada maksud dan tujuan. Di mana maksud dan tujuan itu pastinya untuk mendatangkan kebaikan sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini reaksi kita dalam menyikapi kehidupan kita itu sangat penting sebenarnya. Betul, misalkan orang broken home. Betul sekali. Sudah terjadi itu. Benar. Sudah terjadi broken. Bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, kita nggak boleh sakit hati, mencari kambing hitam, menyalah-nyalakan. Kenapa sih orang tuaku ini bercerai? Kenapa kok aku lahirkan dari anak haram? Itu berhenti dulu deh. Ya. Berhenti mencari kambing hitam, mencari alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Yang kedua, sadarlah begini, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi pasti ada maksudnya. Ya. Pasti ada tujuan. Kalau misalkan kita lahirkan dari keluarga broken home, mungkin Tuhan mau memakai kita untuk mengerti perasaan orang-orang yang sedang broken home. Betul. Mungkin Tuhan mau memakai kita untuk memulihkan rumah tangga orang tua kita mungkin. Bisa terjadi seringkali anak dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan rumah tangga orang tuanya, gitu kan ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menyikapi keluarga yang broken home? Kita harus menjalani hidup normal. Jangan biarkan bayang-bayang broken home itu menghantui kita. Masuk dalam jiwa, pikiran, perasaan kita. Oh, keluargaku broken home, aku pasti broken home juga. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Gitu. Ya, dan kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih aku harus dilahirkan dalam kondisi yang tidak sempurna secara fisik gitu ya? Mungkin daripada kita sibuk mempertanyakan hal itu, tetapi baiklah kita coba belajar dari kondisi-kondisi orang-orang, banyak tokoh-tokoh ternama yang bisa kita jadikan teladan kehidupannya, seperti misalnya Nick Vujicic, kemudian ada Helen Keller, kemudian ada Beethoven. Itu adalah orang-orang ternama yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah pencetak sejarah, di mana kehidupan mereka sangat berdampak bagi banyak orang meskipun mereka memiliki keterbatasan secara fisik, begitu ya. Mungkin Nick Vujicic, kalau pemirsa belum tahu, dia kakinya hanya sedikit, tangannya juga. Iya, betul. Kemudian kalau Helen Keller itu seorang dosen, tetapi dia buta, bisu, dan tuli. Jadi bagaimana seorang yang buta, bisu, dan tuli tetapi bisa justru memberikan pelajaran kepada orang lain, begitu menginspirasi orang lain. Sementara Beethoven kita tahu adalah seorang komposer dan pencipta lagu yang luar biasa. Sementara dia juga memiliki keterbatasan secara fisik, yaitu dia tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berbicara begitu ya dengan baik. Jadi dari situ kita bisa belajar banyak hal gitu, bahwa daripada kita merenungi mengapa ini harus terjadi pada saya, tetapi ayolah kita mulai bangun dan kita berangkat untuk berpikir apa yang bisa aku lakukan. Betul. Luar biasa, dengan tema apa yang harus aku lakukan, mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah kadang bertanya, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah terjatuh dalam dunia malam, mungkin maaf kata free sex, ataupun dalam obat-obatan narkoba, dan apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin mewakili pemirsa yang di rumah, gimana caranya? Yang pasti begini, kalau kita berbicara tentang orang terjerumus dalam free sex, dalam dunia malam, itu kan ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama karena pergaulan. Nah, kalau kita mau lepas dari itu, salah pergaulan. Nah, kalau kita mau lepas itu, kita harus memilih pergaulan yang benar. Itu dulu. Penyebab yang kedua adalah dorongan dari dalam hati kita yang memicu masa lalu kita. Mungkin karena kita sakit hati, mungkin karena kita mengalami kekosongan dalam hati kita, mungkin karena kita mengalami kesepian. Nah, seringkali orang berpikir dengan kesepian dan kekosongan dalam hati kita, lari ke dugem, lari ke free sex, lari ke minum-minuman, itu membuat kita tenang. Padahal tidak pernah menyelesaikan masalah. Itu hanya sesaat kelihatannya enak. Yang salah ya Pak? Iya. Buktinya apa? Contoh sederhana, waktu dia selesai mabuk, selesai dia free sex, dugem, apa yang dia rasakan pada saat dia seorang diri? Waktu mau ngeceknya sesederhana itu. Kalau dia seorang diri, dia merasa hidupnya kosong, dan itulah mulai muncul penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam hatinya. Nah, kalau kita pernah melakukan kesalahan, yang harus kita sadari adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Yang paling penting, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, berarti kita nggak belajar. Kita orang yang bodoh. Kenapa? Karena mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita belajar meminimalisasi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Caranya bagaimana? Membuat komitmen yang kuat juga.
Karena orang mau meninggalkan kehidupan lamanya, dia harus memiliki komitmen yang kuat. Tanpa komitmen yang kuat dia nggak akan bisa. Ya, jadi nggak bisa seenaknya gitu ya Pak ya. Nggak bisa. Mau dalam artian gini, mau berubah, mau menghilangkan Memperbaiki. kebiasaan buruk, mau memperbaiki keadaan, tetapi nggak mau lepas dari lingkungan pergaulan Betul. situ. Jadi mau Pinginnya enaknya gampang. aja, pingin gampangnya. Pingin Udah cepat. biasa, udah biasa temennya ini, udah enak temen di sini, nggak mungkin lah mau bergaul dengan lingkungan yang baru, misalnya seperti itu. Mau tetap berada di zona nyaman. Nah, Betul. kalau seperti itu kondisinya, itu perubahan tidak akan pernah bisa terjadi. Karena perubahan sejati itu hanya bisa terjadi jika kita juga mau tekun di dalam menjalani setiap proses yang ada, Ya. begitu. Dan kemudian juga ada poin yang mungkin bisa saya tambahkan, kita juga harus belajar untuk mengampuni diri sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Karena kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Ya. Jadi kita harus belajar juga untuk mengampuni diri sendiri karena Tuhan juga kan sudah mengampuni kita. Jadi Betul dari sekali. situ kita bisa melangkah untuk memulai kehidupan yang Kadang-kadang lebih baik. yang menghancurkan kita adalah karena kita nggak bisa mengampuni Nggak bisa diri kita mengampuni sendiri diri itu. Bu. sendiri. Ya. Jadi kenapa orang bisa bereaksi salah gitu? Ya, mungkin begitu mau. Ya, kenapa sih orang bisa bereaksi salah di dalam hidupnya? Orang bisa bereaksi salah di dalam kehidupannya itu ada bermacam-macam sebab ya. Ya. Tapi fokus yang paling biasanya yang paling utama yang mengakibatkan orang tidak bisa bereaksi salah di dalam kehidupannya itu karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Jadi hidup hari ini ya buat hari ini, masalah besok ya besok. Hari ini yang penting aku makan, senang-senang, besok urusan belakangan lah, seperti itu. Tanpa dia menyadari untuk apa sih sebenarnya Sang Pencipta itu menciptakan dia ke Ya. dunia ini gitu. Kalau hidup tanpa tujuan, maka hidup itu akan kita akan sangat mudah sekali untuk bereaksi salah di dalam kehidupan Salah ini.